Kita masih menanti jalannya sidang pemirsa untuk persidangan hari ini. Tapi di persidangan sebelumnya Teddy Minahasa sempat membantah memerintahkan mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara untuk menjual sabu ke Jakarta. Teddy juga membantah menerima paper bag berisi uang dari Dodi. Ketua Majelis Hakim John Sarman Saragi mengingatkan agar Teddy berkata jujur. Pure bicara tentang bagaimana perkembangan nasib jabatan yang bersangkutan. Di situ saya tanya, apakah saudara kenal, Mas kenal orang SDM nggak? Secara normatif nih usulan sudah saya kirim. Selama ini usulan saya tidak pernah ada yang ditolak oleh Kapolri. Tetapi saya tidak sampaikan kepada saudara Dodi bahwa dalam tanda petik ada rencana diisi Polwan lagi. Baik. Makanya saya katakan. Stop di sana dulu. Artinya Dodi ada permisi, tapi dalam rangka untuk usulan kenaikan pangkatnya seperti itu. Itu aja poinnya. Betul yang mulia. Oke, selesai di sana. Ada tambahan sedikit yang mulia. Sedikit saya ini penting. Baik, silakan. Saya katakan kali ini karena tadi ada informasi dari seorang Polwan bintang 2 kepada saya. Kapolri setuju katanya, berarti kan tidak ada peluang saudara Dodi kembali ke situ. Saya katakan, Mas, tidak hanya usulan normatif yang saya kirim, Mas kan juga perlu lobby-lobby. Di situ saya katakan lobby-lobby. Mas kenal nggak sama orang SDM? Kebetulan SDM mantan Kapolres saya. Mas kenal sama tukang ketiknya Bang Ruruh? Kenal. Itulah dia izin ke Jakarta dalam rangka itu. Oke, sudah dicatat. Sedikit lagi. Kemudian kita masuk ke tanggal 29 September 2022. Apakah di tanggal tersebut, sobat diingat memorinya, ada datang Dodi ke rumah saudara? Betul yang mulia, saya yang panggil. Malam itu? Sekitar jam 20-an malam. Malam ya. Itu atas inisiatif dia datang atau atas undangan atau permintaan saksi? Saya yang memanggil melalui ajudan saya. Baik. Dalam rangka apa dipanggil dia waktu itu? Saya hanya ingin menanyakan beberapa hal terkait peristiwa tanggal 24 yang saat itu belum sempat saya klarifikasi. 3 hal, dan itu juga tidak sampai 5 menit yang mulia. Saya tanya itu barang dari mana? Dia bilang siap salah. Kemudian ya sudahlah, nggak penting. Sekarang sudah dimusnahkan apa belum? Yang bersangkutan menjawab siap sudah, kami masukkan kloset. Yang ketiga, lalu saya tanyakan tentang bagaimana hasil menghadap SDM. Saudara Dodi menjawab WA kami belum dijawab. Nah ini teka-teki apakah yang bersangkutan benar-benar menghubungi SDM apa tidak kan belum pernah diungkap yang mulia. Baik. Waktu itu diterima di rumah berdua saja? Waktu masuk ke pintu utama rumah saya diantarkan ajudan saya. Oke. Tapi kalau di rumah hanya bertemu dengan saksi. Waktu itu di fakta yang di sini cara kami lihat. Ada Dodi menyerahkan uang kepada saudara? Saya tidak bisa menginterpretasikan itu uang apa tidak, tapi dalam keterangan saya yang inisiatif menjelaskan kepada penyidik bahwa saudara Dodi membawa paper bag kecil dan diletakkan di atas meja tamu saya pada saat kita ngobrol. Pada saat mau pulang, dia berusaha meninggalkan itu, saya bilang bawa aja Mas. Dan kemudian dibawa kembali. Lalu ketika peristiwa ini terungkap, saya yang menyerahkan CCTV rumah saya kepada penyidik. Lalu penyidik menyita. Demikian yang mulia. Enggak saudara terima yang dalam bungkusan? Tidak yang mulia. Bungkusan dalam bentuk apa? Hanya paper bag yang ditaruh di atas. Apakah diberitahu apa isinya? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Yang bersangkutan juga tidak bilang, dan pada saat saya panggil juga saya tidak ada kalimat kepada ajudan saya. Coba jangan. Saya ingatkan sekali lagi. Iya. Tolong diingat memorinya. Saudara sudah disumpah.
ketika Dodi hadir di malam jam 8 malam itu di tanggal 29 September 2022 itu. Saudara tadi menyatakan dia membawa sejenis amplop, kan begitu ya. Sempat saudara terima? Tidak, Yang Mulia. Tidak ya. Artinya menurut saudara dibawa kembali pulang? Dibawa kembali pulang, makanya saya ingin CCTV yang membuktikan bahwa saudara Dodi membawa kembali itu barang. Nggak disebutkan waktu itu oleh Dodi. Itu dibawanya itu untuk apa? Nah, itu kan atasan langsung, atasan itu saudara. Dia bawa apapun itu, tentu ditanya apa itu. Nah, tidak. Saudara tanya waktu itu? Tidak, Yang Mulia. Tidak ada percakapan itu. Apakah dalam rangka untuk urusan lain atau misalnya dalam rangka yang lainnya? Tidak disebut? Tidak seperti itu. Ya. Saudara yang disumpah loh. Saya sumpah, Yang Mulia. Saudara itu dibawa kembali. Betul, Yang Mulia. Silakan. Kalian berdua berbeda pendapat. Tapi semuanya tercatat. Ya. Masih bersama narasumber Reza Indragiri. Bang Reza, sebelum saya ingin menggali dua poin lagi yang tadi belum dijelaskan oleh Anda, saya ingin Anda untuk mengomentari VT yang tadi. Bagaimana kemudian majelis hakim berulang kali meminta Teddy untuk Anda harus berkata jujur. Anda sudah disumpah. Setidaknya 3 kali disampaikan oleh hakim. Apa yang ingin digali sebenarnya dari seorang hakim ini? 2 hal, yaitu cognitive competence dan volitional competence, bukan bukan polisi tapi volitional competence. Apa maknanya? Cognitive competence berarti hakim sudah menakar apakah terperiksa ini paham atau tidak, tahu tidak peristiwa itu apa sesungguhnya. Itu misalnya bisa kita ingat kembali ketika hakim bertanya apa isi paperback tersebut. Ya. Apa maksud diantarkannya barang itu ke tempat saudara? Itu pertanyaan untuk mengecek cognitive competence, yaitu pemahaman si terperiksa alias Teddy Minahasa terkait dengan peristiwa yang berlangsung pada malam itu, pada tanggal itu ketika ada perjumpaan antara Dodi dengan Teddy Minahasa. Hal yang kedua yang ingin ditakar adalah volitional competence, yaitu terkait dengan kehendak. Apakah dibawa barangnya tersebut merupakan kehendak salah satu pihak atau kedua belah pihak? Apakah isi barang tersebut, ya kita asumsikan barang berharga tersebut diadakan hasil dari perbuatan yang dikehendaki salah satu pihak atau perbuatan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Nah, perkiraan saya 2 hal itulah yang sedang ditakar oleh majelis hakim terhadap Teddy Minahasa dan Dodi. Sampai kemudian hakim menyimpulkan ada perbedaan versi. Itu artinya ada perbedaan terkait dengan pemahaman dan kehendak antara Teddy Minahasa dan pemahaman serta kehendak Dodi. Bagaimana perbedaannya? Saya tidak tahu. Majelis hakim yang barangkali sudah punya penilaian tentang itu. Tapi hakim melihat ada perbedaan antara pemahaman dan kehendak pada 2 orang terperiksa ini. Oke, ada yang kemudian ditekankan oleh majelis hakim di akhir VT tadi yang mengatakan bahwa Anda kan atasannya langsung, masa tidak menanyakan apa itu paperback itu untuk apa? Nah, secara psikologi, Anda melihatnya itu satu hal yang wajar, seorang atasan dibawakan satu bingkisan tertentu oleh bawahannya di rumahnya sendiri tanpa menanyakan maksud ataupun isi dari bingkisan itu. Persoalannya saya tidak tahu apa isi barang itu. Oke. Sebagaimana Teddy Minahasa juga mengatakan tidak tahu menahu isi barang itu, apakah isinya barang berharga atau isinya pisang goreng atau isinya apa, saya tidak tahu. Nah, ini kita sedang berandai-andai ini. Kalaulah satu pihak menganggap bahwa isi paperback itu hal biasa, hal yang tidak berharga, hal yang tidak istimewa, maka ya saya bayangkan memang tidak ada urgensi juga untuk bertanya hal ihwal terkait dengan isi barang tersebut. Oke, masuk akal. Tetapi sebaliknya, kalau ternyata isi barang tersebut sangat-sangat berharga, sangat-sangat istimewa, dan terbangun situasi seolah-olah ini ingin diberikan dari satu pihak kepada pihak lain, maka memang ada kesan kejanggalan bahwa bagaimana mungkin barang yang sangat berharga tersebut ingin diserahkan tanpa adanya pemahaman
dari kedua belah pihak tentang isi barang tersebut. Oke, ada cognitive competence, ada volitional competence, benar ya, Bang? Betul, cognitive competence alias pemahaman dan volitional competence alias kehendak. Keduanya itu ditunjukkan oleh Teddy secara baik atau sebaliknya? Maaf Mas, tadi kalimatnya tidak utuh terdengar oleh saya, terputus. Gimana Mas? Apakah kedua kompetensi itu diperlihatkan oleh Teddy secara baik atau tidak di majelis hakim dalam menjawab pertanyaan? Maaf sekali ini Mas Alfat, kata-kata pertama yang Anda ucapkan tadi tidak terdengar oleh saya. Oke. Ulang Mas, Sekarang ini saya tidak sedang mengada-ngadai. Ya baik, sekarang sudah terdengar, maaf, mohon izin. Sekarang sudah terdengar? Oke, sekarang sudah terdengar. Oke. Kedua kompetensi tadi, cognitive competence dan volitional competence, apakah diperlihatkan dengan baik oleh Teddy dalam menjawab pertanyaan majelis hakim tadi? Kalau dari apa yang dijawab atau direspon oleh Teddy Minahasa, justru dia ingin menunjukkan bahwa dia tidak punya pemahaman alias tidak tahu menahu tentang apa isi paperback tersebut, dan bahwa kemudian dia persilahkan Dodi untuk membawa kembali paperback tersebut. Ini mengindikasikan dia juga tidak punya kehendak, tidak punya keinginan, tidak punya minat apapun terhadap hadirnya barang tersebut, apalagi menerima barang tersebut. Tidak ada cognitive competence dan tidak ada volitional competence. Mengacu pada perkataan Teddy Minahasa pada saat menjawab pertanyaan hakim tadi. Oke, kita kembali ke poin ahli non hukum yang tadi kita sempat lewatkan, Bang Reza. Ada 3 poin yang kemudian biasanya akan didalami oleh majelis hakim mengenai ahli non hukum yang menjadi saksi ahli di sebuah persidangan, yaitu metode, etik, dan juga etnicity. Tadi Anda sudah katakan mengenai metode bahwa keterangan ahli ini akan dilihat bagaimana teorinya dibangun, bisa meyakinkan hakim bahwa basis penelitiannya sangat kokoh dan valid, bukan mengada-ngada. Tapi untuk etik dan etnicity akan seperti apa? Terkait etik, saya bayangkan bahwa setiap disiplin ilmu punya standar etiknya masing-masing. Misalnya untuk disiplin psikologi, salah satu etik yang harus dipegang adalah kerahasiaan. Kerahasiaan orang yang sudah digali informasinya, kerahasiaan orang yang sudah dipotret kepribadiannya, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah, di ruang sidang, setiap orang termasuk ahli harus menyampaikan informasi secara utuh dan akurat. Tidak tertutup kemungkinan termasuk hal-hal atau informasi yang berkaitan dengan kerahasiaan tertentu. Nah, di sini tidak tertutup kemungkinan akan terjadi semacam, ya katakanlah pertikaian. Berarti apa yang harus diutamakan? Apakah menjaga kerahasiaan informasi yang sebutlah sensitif tersebut, ataukah memenuhi permintaan majelis hakim untuk buka-bukaan saja? Nah, jalan tengahnya adalah sekiranya informasi yang disampaikan tersebut sangat-sangat sensitif, misalnya menyangkut seksualitas, menyangkut tanda-tanda perbuatan kekerasan seksual, maka jalan tengahnya adalah utarakan segamblang mungkin, tapi dalam sebuah sesi persidangan yang tertutup. Ini misalnya. Nah, ini adalah cara bagaimana majelis hakim mengatur persidangan sedemikian rupa, agar informasi yang digali dari ahli bisa sampai dengan utuh dan akurat, tetapi tetap dengan menjaga atau memastikan ahli disiplin dengan standar etik, dengan nilai etik, dengan aturan etik yang dipedomeninya. Kalau Anda lihat di sidang ini, untuk agenda hari ini kan sidang saksinya adalah saksi ahli pidana dan saksi ahli dari BNN. Anda tidak melihat bahwa akan ada sesi tertutup di sidang ahli ini? Sepanjang ingatan saya berjalan, persidangan diselenggarakan tertutup hanya ketika misalnya terperiksa masih berusia anak-anak. Atau ketika topik pemeriksaannya adalah berkaitan dengan seksualitas, spesifik terkait dengan kekerasan seksual. Nah, untuk hal-hal semacam itu tertutup. Sementara kehadiran ahli hukum pidana dan kehadiran ahli dari BNN, saya tidak membayangkan ada suatu hal yang mengharuskan kemudian persidangan harus diselenggarakan secara tertutup. Tapi barangkali pertanyaan itu lebih tepat diajukan ke masing-masing ahli dari 2 disiplin tersebut. Oke. Untuk sisi atau poin admissibility, menilai keterangan ahli ini dipandang relevan atau tidak, yang akan kemudian dipakai pertimbangan hakim atau tidak. Ini bagaimana kemudian hakim akan meramunya? Tadi sudah sempat kita singgung, ada masalah metodologi dan masalah etik yang harus digali, dieksplorasi di ruang sidang. Berarti sebutlah ini hal-hal yang objektif terkait dengan keilmuan, tambah lagi dengan hal yang subjektif yang menyangkut firasat hakim, derajat kepercayaan hakim terhadap ahli, dan hal yang sifatnya subjektif lainnya. Nah,
kombinasi dari semua itu akan mendorong hakim untuk pada akhirnya mengatakan apakah keterangan ahli ini diterima atau tidak di ranah hukum. Apakah perspektif keilmuan ahli ini layak atau tidak dimasukkan ke dalam sebuah naskah hukum, yaitu putusan nanti. Bisa saja hakim mengatakan tidak relevan, bisa saja hakim mengatakan relevan, tentu saja kalau dianggap tidak relevan maka akan dikesampingkan. Itu tetap diutarakan oleh majelis hakim bahwa ahli sudah diperiksa pada tanggal sekian-sekian tapi barangkali tidak relevan dan seterusnya, sehingga tidak dimasukkan ke dalam pertimbangan majelis ketika membuat putusan. Atau sebaliknya, hakim barangkali akan mengutip keterangan ahli lalu menjadikannya sebagai salah satu pertimbangan ketika membuat putusan. Itulah terkait dengan admissibility, terkait dengan admission, terkait dengan seberapa jauh artinya, seberapa jauh otoritas hukum dalam hal ini majelis hakim menerima atau tidak menerima kehadiran disiplin non-hukum di ruang sidang. Di titik mana seorang hakim akan menentukan keterangan seorang ahli ini masuk pertimbangan atau tidak dari ranah hukum? Bagaimana Mas? Putus lagi tadi awalnya Mas. Di titik mana kemudian majelis hakim ini menentukan keterangan seorang ahli ini masuk dalam pertimbangan atau tidak, relevan atau tidak? Sangat memang tergantung pada kemampuan ahli untuk meyakinkan majelis hakim. Harus kita pahami bahwa betapapun majelis hakim kita sebut sebagai representasi Tuhan untuk menciptakan keadilan di muka bumi, ada juga yang menyebut bahwa hakim bekerja laksana Herculean model, laksana Hercules. Serba tahu, serba bisa, serba kuat, tidak pernah capek, berpikir tajam, sangat cerdas, dan sangat-sangat positif lainnya. Tapi andaikan toga atau jubahnya ditanggalkan, kemudian palu wibawanya diambil, maka 3 orang dari majelis hakim ini sesungguhnya adalah manusia yang sama dengan kita. Yang tentu saja punya banyak keterbatasan. Nah, keterbatasan-keterbatasan itulah yang sesungguhnya coba ditutupi dengan menghadirkan ahli. Nah, tugas ahli adalah bagaimana disiplin non-hukum itu bisa meyakinkan hakim bahwa disiplin non-hukum itu ternyata relevan untuk hukum. Bahwa disiplin non-hukum itu bisa membantu persoalan bisa menjadi lebih terang benderang, yang tidak terjangkau hanya dengan mengandalkan ilmu hukum semata. Nah, ahli tentu akan menyampaikan perspektif keilmuannya, juga sangat tergantung pada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada dirinya. Baik oleh pihak yang mendatangkannya, apakah itu penasihat hukum, apakah itu jaksa penuntut umum maksud saya, atau pertanyaan yang diajukan juga oleh majelis hakim sendiri. Nah, kita bayangkan kalau ahli sekali lagi mampu menjelaskan perspektif keilmuannya, dilengkapi dengan metodologi yang mantap, etik yang terjaga, maka hitung-hitungan di atas kertas, admissibility-nya akan tinggi. Artinya, perspektif keilmuan si ahli akan diterima oleh majelis hakim dan dimasukkan sebagai salah satu pertimbangannya untuk membuat putusannya nanti. Atau sebaliknya, perspektifnya tidak meyakinkan, metodologinya rapuh, etiknya porak-poranda, maka tidak tertutup kemungkinan admissibility berujung pada penolakan terhadap keterangan ahli yang bersangkutan. Baik, menarik. Nanti kita akan coba kembali memantau ya Bang Reza bagaimana situasi terbaru di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, apakah sudah akan dimulai atau belum, tapi kita harus jeda dulu. Kita kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Breaking News TV One.